kita masuk kepada sesi yang cukup penting dalam perjalanan bisnis keluarga di seluruh dunia. Kita masuk pada sesi profesionalisasi bisnis keluarga, begitu. Ini adalah sesi benci tapi rindu. Rindu artinya hampir semua pebisnis keluarga, pemilik bisnis keluarga menginginkan profesionalisasi itu terjadi di dalam bisnis yang dikelola. Namun ada banyak pengorbanan di dalamnya. Ada banyak effort yang mesti dilakukan. Ada banyak hal yang mesti dikorbankan atau apalah sejenisnya begitu untuk mencapai ini. Dan ini tidak mudah. Bersyukur kita pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah sempat berbincang-bincang mengenai the role of family in business, peran dari keluarga di dalam bisnis, terutama bisnis keluarga. Kita juga sudah berbincang-bincang mengenai konflik in family business. Kita juga bisa sudah berbincang-bincang mengenai family business governance. Nah, semua itu sangat penting artinya di dalam perjalanan bisnis keluarga menuju profesionalisasi. Begitu kira-kira kata pembuka dari saya. Pak Agus, saya mohon untuk bisa share screen begitu. Silakan, Pak Alex, tolong. Oh ya, oke. Sudah tampak, Pak? Oke, baik. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ditanya, hampir semua pemilik bisnis keluarga mengatakan, ya, saya pengen bisnis keluarga saya dibuat profesional begitu. Namun di dalam perjalanannya tidak segampang itu. Karena banyak sekali intrik-intrik yang ada, banyak sekali proses dan cukup melelahkan. Dari pengalaman yang saya lihat memang cukup melelahkan, dan ini sebuah proses panjang dari sebuah bisnis keluarga. Kenapa banyak bisnis keluarga akhirnya jatuh di generasi kedua dan lain sebagainya? Salah satunya adalah gagalnya program ini, itu kira-kira. Baik, saya mulai bercerita mengenai Borja Raventós. Ini sebuah kisah klasik dulu di tahun 2010-an, 2011. Borja Raventós itu adalah pemilik dari Codorníu Raventós, sebuah perusahaan winery cukup besar di Spanyol. Beliau adalah salah satu putra dari pemiliknya dari generasi ke-17. Sudah berdiri pada tahun 1551. Cukup lama, cukup punya waktu untuk sudah dilakukan oleh perusahaan ini untuk mencapai tingkat profesionalismenya. Borja Raventós dengan sangat senang waktu di interview oleh Institute for Family Business, begitu, bahwa dia bisa masuk ke perusahaan keluarganya. Dia bisa menjadi direktur di perusahaan keluarganya setelah malang melintang menjadi direktur di beberapa perusahaan multinasional besar. Dan amazingnya, dia masuk melalui headhunter. Sebuah proses yang disepakati oleh keluarga Raventós, bahwa siapapun yang masuk ke dalam bisnis keluarga ini mesti melalui seleksi yang cukup ketat. Dan Borja berhasil masuk, dan itu bukan yang pertama kali dia masuk langsung dapat begitu. Itu adalah kalau tidak salah setelah 2 kali gagal dalam proses seleksi, lalu kemudian dia bisa masuk pada seleksi ke-3 setelahnya. Nah, kita bisa bayangkan perusahaan keluarga jenis ini
bagaimana proses manajemennya gitu. Nah, ini kira-kira awalnya. Tentu mungkin banyak sekali cerita-cerita lain di dalam bisnis keluarga yang mirip dengan Borja Raventos punya cerita. Nah, itu kira-kira berharap kita juga di Indonesia, bisnis keluarga kita bisa kita manage dengan sangat baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, profesionalisasi bisnis keluarga punya dua sisi yang penting, punya dua sisi yang bertolak belakang begitu. Di sisi yang pertama, profesionalisasi dipersepsikan ini hampir oleh seluruh para pebisnis keluarga dimanapun bahwa dengan profesionalisme, dengan profesionalisasi itu peran keluarga akan berkurang. Kemudian kontribusi keluarga akan melemah. Bahkan banyak yang mengatakan dengan profesionalisasi lalu kontrol keluarga lalu hilang begitu. Nah, ini yang sering di tahap-tahap awal para pemilik bisnis keluarga ia maju dan maju mundur untuk melakukan profesionalisasi. Bayangkan saja yang tadinya bisa ngambil dana seenaknya karena perusahaannya sendiri begitu, lalu sekarang mesti melalui proses yang cukup menurut mereka kadang cukup rumit begitu. Sebelumnya mereka bisa mudah saja mengambil keputusan begitu, lalu sekarang ada proses di dalam decision making. Sebelumnya kalau kita bicara aset, sebelumnya rata-rata sebagian besar aset-aset dari bisnis keluarga masih merupakan aset keluarga, belum dimasukkan menjadi aset perusahaan. Begitu mulai profesionalisasi, sebuah pengorbanan yang cukup berat akhirnya dilakukan. Saya selalu melihat bahwa etikat bisnis keluarga untuk melakukan profesionalisasi adalah sebuah etikat yang sangat besar dan mulia dan mesti diapresiasi oleh semua stakeholder di dalam perusahaan. Karena ada satu pengorbanan di sana. Nah, ini dari satu sisi lain, kenapa proses profesionalisasi bisnis keluarga itu maju mundur, terutama di kalangan pemilik bisnis. Namun Bapak Ibu sekalian, profesionalisasi ini mau tidak mau mesti dilakukan. Profesionalisasi ini tidak hanya penting pada saat pertumbuhan perusahaan itu berjalan dengan baik, atau untuk menopang pertumbuhan agar pertumbuhan berjalan dengan baik, tapi profesionalisasi di dalam bisnis keluarga juga penting untuk proses transisi dari generasi ke generasi secara lebih baik. Nah, sehingga dua hal ini antara weakening of family identification dengan kebutuhan itu saling tarik-menarik. Seringkali yang menang adalah egonya pemilik. Udahlah, nggak perlu dilakukan itu. Sekarang masa aku mau lakukan ini mesti pakai proses itu, mau ngambil keputusan ini mesti pakai proses itu. Nah, sudah enakan seperti yang dulu, nah dengan yang dulu saja sudah bisa maju begini. Nah, itu di situ hambatan-hambatan proses profesionalisasi. Sama kalau kita masih ingat pertemuan kita minggu lalu, ada yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin profesionalisasi kalau si pemiliknya tidak mau. Bagaimana mungkin governance bisa dilakukan kalau pemiliknya tidak mau. Nah, ini pertentangan ini menjadi sebuah polemik besar dan sesuatu yang sangat fundamental untuk diputuskan oleh para pemilik bisnis keluarga. Dan memutuskannya berarti juga dengan komitmen. Nah, Bapak Ibu sekalian para pebisnis keluarga, di tahap awal memang kelihatannya identifikasi keluarga itu
akan melemah pada saat dilakukan profesionalisasi. Namun di dalam perjalanannya, profesionalisasi bisnis keluarga ini, nggak usah dikhawatirkan, itu akan membuat identifikasi keluarga semakin kuat. Artinya, Anda sebagai keluarga pemilik, Anda akan dicap memiliki perusahaan yang profesional. At the end. Tapi untuk mencapai proses itu bukan hal yang gampang. Nanti saya akan mungkin kasih clue-cluenya apa-apa sih yang menjadi hambatan sehingga proses profesionalisasi ini bisa berjalannya kok maju mundur. Baik di tahap awal pada saat memutuskan untuk profesionalisasi maupun pada saat perjalanannya juga maju mundur. Ini yang membuat seringkali profesionalisasi itu berhenti juga di tengah-tengah. Sudah diputuskan, udah mateng nih, keluarga bilang, oke, kita profesionalkan bisnis kita. Tapi di tengah-tengah juga muncul lagi, kalau gitu nggak usah deh, kita kembali saja seperti di awal gitu. Banyak sekali kejadian-kejadian yang demikian. Oleh karenanya harus ada kesepakatan di dalam keluarga dan harus ada kesepakatan juga antara keluarga dengan perusahaan. Yang pertama, yang paling penting adalah ada kesamaan visi dari seluruh anggota keluarga. Kumpul dulu, yes, kita akan bikin perusahaan kita menjadi profesional dengan apapun cost-nya. Itu hal yang pertama yang mesti dilakukan. Lalu kemudian setelah itu kita sama-sama berkomitmen. Keluarga sama-sama berkomitmen. Oke, komitmennya begini, tidak boleh begini, yang begini tidak boleh begini, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Hal yang ini ditunda, yang ini didulukan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mesti punya persepsi yang sama. Kenapa demikian? Karena kalau persepsinya berbeda terhadap profesionalisasi, maka di tengah jalan pengalaman kita banyak yang gugur. Akhirnya kembali ke, ya sudahlah seperti dulu lagi. Ya sudahlah begini saja cukup, dan lain sebagainya. Ini satu research yang dilakukan di Turki sebenarnya, riset ini dilakukan oleh Ilhami Pindiki. Banyak proses profesionalisasi yang akhirnya berhenti di tengah-tengah karena persepsi antara pemilik, tentunya ini adalah pemilik bisnis keluarga dengan karyawan seringkali berbeda, lalu di tengah-tengah lo kok, dan lain sebagainya. Nah, perspektif dari pemilik bisnis keluarga terhadap profesionalisasi, selalu dia bilang bahwa pertama, operasi perusahaan menjadi lebih sistematis. Ya, dengan diprofesionalisasikan, manajemennya ditata, lalu sistemnya dibuat akan lebih sistematis. Kinerja para staf lebih meningkat. Ada tuntutan dari pemilik mengenai kinerja dari para stafnya setelah dilakukan profesionalisasi. Begitu. Lalu kemudian perusahaan tumbuh lebih cepat. Lalu kemampuan perusahaan memperoleh laba meningkat dan adanya hubungan interpersonal yang baik. Ini seringkali kita sebagai pemilik perusahaan keluarga tidak sabar untuk melihat hasilnya. Padahal investasi sudah dikeluarkan. Sudah saya keluarkan investasi untuk profesionalisasi, pembenahan manajemen, dan lain sebagainya, penataan keluarga dan perusahaan, dan lain sebagainya. Kenapa pertumbuhannya gini-gini aja ya? Kenapa labanya juga gini-gini aja ya? Kenapa staf juga tidak meningkat dengan cepat? Terutama di tahap-tahap awal, itu seringkali ini menjadi momok begitu. Ini menjadi sebuah
kejadian yang seringkali ya sudahlah kita kembali lagi ke semula begitu. Nah, sementara employee itu selalu berpikirnya kalau dilakukan profesionalisasi ada keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Terus kemudian operasi perusahaan didasarkan aturan-aturan yang jelas. Lalu kemudian struktur organisasi jelas. Keterlibatan manajer non-keluarga di dalam pengambilan keputusan makin tinggi. Program-program pelatihan dan pengembangan karyawan lebih banyak. Investasi di dalam teknologi lebih besar. Lalu investasi di dalam sumber daya manusia lebih besar. Sensitivitas perusahaan terhadap karyawan lebih tinggi. Ini persepsi dari dua belah pihak yang berbeda. Di tahap-tahap prosesnya, seringkali baik persepsi dari perspektif owner maupun perspektif employee itu tidak langsung kelihatan hasilnya. Karena profesionalisasi ini membangun fundamental. Hasilnya jangka panjang. Seringkali owner tidak sabar lalu bilang, sudahlah stop biaya-biaya untuk ini. Seringkali juga employee merasa tidak sabar, udahlah nggak ada gunanya, toh begini-begini aja. Nah, hal-hal itulah yang membuat bisnis keluarga akhirnya terjerumus lagi ke dalam proses-proses konservatif, proses-proses semula. Nah, itu kira-kira yang sering terjadi di dalam proses profesionalisasi. Nah, ini yang membuat akhirnya di tengah tadi di awal persepsinya pemilik saham atau pemilik perusahaan sudah maju mundur, di tengah-tengah juga maju mundur. Karena seringkali tidak kelihatan di awal-awal hasilnya. Itu kira-kira. Nah, kapan sebenarnya bisnis keluarga ini ya, sebentar Bapak Ibu sekalian, Pak Calvin kelihatannya minta diberikan linknya tuh Pak Alex. Boleh dibagi Pak. Pak Calvin ingin gabung? Sebentar saya kirim link ke Pak Calvin ya Bapak Ibu sekalian. Saya aja Pak Nyoman. Baik Pak Sawiji, terima kasih. Dia ingin masuk tapi lupa linknya kelihatannya. Nah, saya lanjut. Baik. Silakan. Kapan bisnis keluarga ini mesti diprofesionalkan? Sebuah tuntutan yang mau tidak mau dilakukan. Yang pertama adalah pada saat pertumbuhannya tinggi. Pada saat pertumbuhannya tinggi, itu butuh aturan-aturan yang bisa membentengi perusahaan keluar dari jalur karena kecepatannya. Seringkali perusahaan itu gagal itu bukan pada saat pertumbuhannya biasa-biasa, tapi pada saat pertumbuhan tinggi, namun governance-nya, namun manajemennya tidak siap. Pada saat itu perlu dilakukan profesionalisasi. Kapan profesionalisasi juga mesti dilakukan adalah pada saat masuknya investor dari luar. Seperti yang kita sudah pernah bicarakan bahwa di dalam family business itu ada tiga hal, ada tiga pihak berperan di dalamnya, ada tiga dimensi di dalamnya. Satu adalah dimensi bisnis, satunya lagi adalah dimensi keluarga, satunya lagi adalah dimensi investasi dan kepemilikan. Pada saat masuknya shareholder yang baru di luar keluarga, biasanya menuntut bahwa perusahaan ini mesti dilakukan secara profesional. Pelaporannya mesti profesional, proses operasinya mesti profesional, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian yang ketiga, kapan profesionalismenya mesti dilakukan? Pada saat kondisi apa memaksa mesti dilakukan profesionalisasi adalah pada saat entity format dari perusahaan ini berubah dari
usaha warung menjadi PT, itu ada aturan-aturan yang membuat dia perusahaan ini mesti mengikutinya, atau dari PT yang private ke PT yang go public atau public company. Pada saat itu sebenarnya setengah dipaksa untuk profesional. Sama persis dengan diskusi kita minggu lalu, pada saat perusahaan itu adalah bagian dari perusahaan otomotif yang ada di Jepang, sehingga tata aturannya harus mengikuti tata aturan dari otomotif di Jepang. Dengan tidak sadar, dengan tidak disengaja, profesionalisasi dilakukan di perusahaan tersebut. Nah, lalu kemudian yang keempat adalah kapan mesti dilakukan profesionalisasi? Pada saat kita merencanakan, pada saat kita ingin menginvite, mengundang non-family members manager masuk di dalam pengambil keputusan atau masuk di dalam operasional perusahaan. Pada saat kita manggil profesional, akan lebih baik pada saat itu profesionalisasi bersamaan dilakukan, agar para profesional menemukan tempatnya dengan baik. Jangan sampai dia sudah masuk dengan membawa insight, experience-nya dan knowledge-nya, sampai di perusahaan dia tidak mendapatkan tempat yang baik untuk mengeksplor dirinya sebagai seorang profesional. Nah, lalu kemudian kapan itu dilakukan profesionalisasi? Pada saat ada rencana perusahaan ini akan diserahkan kepada generasi penerus. Kenapa demikian? Karena generasi penerus mungkin saja tidak satu. Mungkin saja ada beberapa. Pada saat itu tata kelola dan profesionalisasi sudah harus baik. Jangan sampai penerus atau generasi selanjutnya yang terdiri dari beberapa orang begitu, bersaudara begitu, masuk ke dalam tatanan perusahaan yang aturannya, manajemennya nggak jelas, sehingga mereka juga bertempur di dalam perusahaan. Konflik kemudian menjadi persoalan. Nah, kapan lagi perusahaan keluarga mesti profesional? Adalah pada saat business environment menuntut. Saat ini, pandemik telah membuat lonjakan besar di dalam teknologi dan di dalam perilaku, perubahan perilaku berbisnis. Pada saat ini adalah waktu yang mau tidak mau bisnis keluarga diprofesionalkan. Dilakukan profesionalisasi dari bisnis keluarga itu sendiri. Nah, saya katakan ini the long road to professionalization. Perjalanan panjang untuk memprofesionalkan keluarga, bisnis keluarga. Ada 4 tahap paling tidak, ini Boston Consulting Group memberikan guidance-nya. Yang pertama, selalu dimulai define the family role. Selalu dimulai dengan anggota keluarga itu mesti menyamakan visi bahwa perusahaan ini harus diprofesionalkan, akan diprofesionalkan. Kenapa? Mohon maaf, dipotong. Ya, 3 Bapak. menit lagi ya. Oke, baik. 3 menit lagi. Baik. Saya akan percepat. Kenapa mulai dari family? Kita sudah tahu semua bahwa anggota keluarga di dalam bisnis keluarga itu bagaikan nuklir. Mereka bisa menjadi nuclear power yang akan dapat membuat perusahaan terbang setinggi-tingginya. Tetapi keluarga juga bisa menjadi nuclear weapon yang bisa menghancurkan bisnis secepat-cepatnya. Oleh karena itu, apapun yang akan dilakukan berkenaan dengan
perusahaan, apalagi hal yang strategis, mulailah dari kesepakatan keluarga. Mulailah dari menyamakan visi keluarga. Lalu kemudian membagi peran antar anggota keluarga di dalam proses profesionalisasi. Setelah itu, setelah anggota keluarga itu sepakat, maka yang perlu dilakukan adalah memperkuat governance, baik family governance maupun corporate governance. Memperkuat institusi-institusi atau lembaga-lembaga governance, memberikan mereka ruang yang semestinya. Board of Directors diberikan ruang semestinya, corporate center diberikan ruang semestinya, eksekutif komite diberikan ruang semestinya. Di mana keluarga mengatakan, oke, keputusan sekarang ada pada institusi-institusi. Nah, setelah governance diperkuat, maka proses selanjutnya adalah memperkuat company itu sendiri. The strengthen of the company. Leadership timnya dibangun, organisasi strukturnya dibangun, bisnis dan support prosesnya juga dibangun dengan baik. Kalau perlu diotomasi, pakai ERP dan lain sebagainya. Saat ini saya pikir sangat penting untuk itu, melakukan proses itu. Kontrol sistemnya juga mesti diperbaiki. Jadi setelah itu di tahap ini adalah tahap di mana governance structure setelah dilakukan adalah penguatan dari perusahaan itu sendiri. Setelah itu baru diinstitusionalkan. Baru kemudian visi, culture dan lain sebagainya diinstitusionalkan. Ini proses-proses mencapai profesionalisasi bisnis keluarga. Ada urusan keluarganya, ada urusan bisnisnya. Nah, di dalam structure saya selalu menggambarkan 1 menit lagi Pak Zainul barangkali. Ya, silakan. Ya. Saya selalu menggambarkan bahwa hal yang pertama dilakukan adalah pemisahan antara institusi family dan institusi corporate. Disinilah letak di mana keluarga dengan sangat berat harus melakukan itu, di mana urusan-urusan perusahaan diserahkan kepada para profesional, diserahkan pada institusi profesional, diserahkan pada lembaga-lembaga korporasi, strategiknya, proses dan sistemnya diserahkan pada mereka, achievement-achievementnya dilakukan di corporate section, begitu. Lalu urusan keluarga, governance dari keluarga, profesionalisasi dari keluarga, itu dilakukan di family section. Not necessary company, tetapi kalau ini cabangnya sudah besar, ada baiknya yang di keluarga juga sudah mulai dalam bentuk legal company. Gitu. Di sana family konstitusi dibicarakan, kesepakatan-kesepakatan keluarga dibicarakan, family council dibentuk, dewan keluarga dibentuk, family wealth juga dibicarakan di sana, dan lalu kemudian kalau misalkan ada CSR dibicarakan di sana, sosial kemanusiaan dibicarakan di sana. Ini gambaran kalau misalkan company itu sudah besar, cabang keluarga juga sudah banyak begitu, supaya tidak terjadi pertempuran keluarga di area corporate. Corporate kita profesionalkan dengan stages tadi, family juga kita profesionalkan dengan membangun lembaga-lembaga keluarga dan lain sebagainya. Nah, terakhir profesionalisasi dari bisnis keluarga terdapat 2 fokus, fokus keluarga dan fokus bisnis. Fokus keluarga itu juga berbeda-beda tergantung life cycle-nya, ada life cycle ownership, ada life cycle family. Di dalam bisnis keluarga, life cycle ownership sangat penting. Pada saat founder stage kah, di mana si pemilik adalah pendiri dan pemimpin, pada saat sibling stage, di mana kakak beradik memimpin perusahaan, bersaudara, di mana pada cousin stage, ketiga-tiganya memiliki struktur profesionalisasi yang berbeda. Barangkali nanti kita bisa diskusikan lebih panjang lebar, Pak Agus. Dari saya cukupkan dulu, nanti kita diskusikan di dalam tanya jawab atau gimana. Saya kembalikan ke Pak Agus waktu dan ruang Zoom. Terima kasih dan selamat malam.